我还以为你是为了我才这么勇敢，陛下是告诉你，我这个人最喜欢呢。Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Jackie. Nah, Jackie ini adalah seorang manajer di sebuah klub malam. Lalu, datanglah 3 wanita bernama Belinda, Cat, dan juga Milk yang menghampiri seorang pria bernama Gong. Kemudian, datanglah teman Gong yang bernama Sin, dan ia berprofesi sebagai seorang pengacara. Melihat paras cantik seorang Cat, Sin pun langsung kepincut dengan gadis itu. Akan tetapi, Gong mengatakan bahwa Cat ini bukanlah pilihan yang terbaik, yang dikarenakan ia bukanlah wanita yang mencari cinta, melainkan untuk mencari kepuasan semata. Asik menikmati dentuman musik jedak-jeduk, datanglah aparat kepolisian untuk memeriksa kartu identitas para pengunjung. Milik saat itu sedang ingin pergi ke toilet, sempat dihalangi oleh pihak kepolisian. Akan tetapi, Gong meminta izin kepada aparat kepolisian agar Milk ini diberikan izin pergi ke toilet. Namun dengan satu syarat, ia harus diawasi oleh seorang polwan. Nah, sesampainya di toilet, polwan itu dikejutkan akibat mendengar suara ceplak-ceplok dari dalam toilet. Ia pun langsung mengetuk-ketuk pintu tersebut. Namun, tidak ada jawaban sedikit pun. Yang ternyata saat itu, si Cat ini sedang melakukan pertunjukan sirkus di dalam toilet dengan seorang pria berambut lurus. Scenes berpindah ke seorang pria yang sedang mengudut di luar. Nah, pria ini bernama Steven. Steven adalah seorang distributor pemasaran di klub itu. Tak lama berselang, datanglah 3 wanita yang bernama Lin, Jaina, dan juga Jennifer. Mereka semua akan masuk ke klub itu, tapi tidak diizinkan karena di dalam sedang ada pemeriksaan. Saat masuk ke dalam klub, Steven ini langsung terpesona dengan salah satu wanita tadi, yaitu Jennifer. Namun, mereka sempat berpisah. Steven lalu bergabung dengan teman-temannya, sedangkan Jennifer ikut bersama Lin. Di sini, Lin mengajak Jennifer dan juga Jenna untuk bertemu dengan temannya yang bernama Mr. Lee. Ia adalah bos besar di Shanghai. Karena masih penasaran dengan Jennifer, Steven dan juga Jackie akhirnya menghampiri Jennifer. Lalu sesampainya di sana, Mr. Lee malah pamer kekayaan. Steven yang gak mau kalah mendapatkan hati Jennifer langsung membelikan banyak minuman untuk mengajak Mr. Lee ngombe. Tetapi Mr. Lee menolaknya dan menyuruh asistennya untuk duel bersama Steven. Singkat cerita, asistennya pun akhirnya teler. Jackie yang sedang asik mengobrol dengan Jaina mulai tertarik dengan mantan Mimin itu. Namun siapa sangka datanglah seorang wanita yang bernama Marvis, yaitu pacarnya si Jackie. Di sini, Marvis pun mengatakan kepada Jackie bahwa ia saat ini telah bunting. Tetapi brengseknya si Jackie ini tidak peduli dan menyuruh Marvis segera pulang. Singkat cerita, mereka semua berpisah karena si Lin mengajak Jennifer dan juga Jaina untuk pulang dan ikut bersama-sama dengan Mr. Lee. Namun Jennifer dan juga Jaina mencoba untuk menolaknya. Dan saat mau pulang, Jaina didatangilah oleh Jackie. Di sini Jackie mengatakan bahwa ia mau menemani Jaina saat menunggu di taksi. Lalu diakhiri dengan perpisahan yang cukup berkesan di antara mereka berdua. Lalu, scenes berpindah ke Jennifer. Nah, saat Jennifer berjalan pulang, tak diduga ia bertemu dengan Steven yang sedang teler. Karena ia merasa kasihan kepada Steven, akhirnya Jennifer ini memutuskan untuk mengantar Steven untuk pulang ke apartemennya. Sesampainya di kediaman Steven, Jennifer lalu mengompres dan membuatkan kopi tubruk guna menghangatkan tubuhnya. Karena kebaikan hati dari Jennifer, akhirnya
Stephen mengajak Jennifer untuk minum wine bersama. Tak terasa, malam pun semakin larut. Saat itu, Jennifer ingin bergegas untuk pulang. Namun, memang Stephen si pria boya bunting, lalu ia pun mencoba untuk melarangnya karena takut akan adanya tukang begal silet paha. Mendengar perkataan Stephen yang masuk akal, Jennifer pun memutuskan untuk bermalam di rumah Stephen. Dan pasangan bukan muhrim ini pun akhirnya berakhir tragis dengan atraksi sirkus kuda-kudaan. Keesokan harinya terlihat Stephen senyum-senyum sendirian sambil memenangi Jennifer yang hanya mengenakan baju putih transparan. Lalu Stephen memberikan boneka kodok kepada Jennifer. Entah minum obat kuat apa Stephen di kala itu, ia pun kembali dapat membobol gawang Jennifer untuk yang kedua kalinya. Mantap, kedua kali itu. Pleset, aduh. Pleset, aduh Jennifer enak Jenny, aduh. Hari berganti hari, Kliwon berganti Kliwon. Saat itu, Milk bertemu dengan Jenna di sebuah salon. Yang lalu, mereka pun bergosip mengenai kedekatan Stephen dan juga Jennifer. Ternyata si Milk ini memiliki foto Jennifer yang sedang ada di dalam rumah dari Stephen. Lalu foto itu pun tersebar dan sampailah ke handphone dari Stephen yang saat itu lagi main biliar di rumah bosnya yang bernama Leslie. Foto itu pun bercaption bahwa Stephen adalah pria yang tak punya apa-apa. Sontak membuat Stephen berpikir bahwa Jennifer itu adalah seorang cewek matre. Singkat cerita, Stephen yang lagi sarapan bersama Jennifer. Namun saat itu, Stephen yang masih tersinggung dengan caption kemarin akhirnya memberikan kunci rumahnya kepada Jennifer sebagai tanda bukti bahwa ia sangat serius dengan si Jennifer. Namun di sini terjadilah kesalahpahaman dan Jennifer pun segera pergi untuk bekerja. Happy New Year pun telah tiba. Sesampainya di klub itu, ternyata diadakanlah sebuah party. Di sana, Sin pun bertemu dengan si Cat. Sedangkan Jackie didatangilah oleh Marvis untuk meminta pertanggungjawabannya. Namun di sini Jackie kembali mengusir Marvis dan tak menghiraukannya. Singkat cerita, Sin berhasil mendekati Cat yang notabene-nya wanita barbar. Cat yang saat itu sedang overpower langsung saja mengajak Sin ini untuk mengetes ilmu kanuragan di sebuah toilet. Malam pun semakin bergetar. Saat itu Jennifer pun datang ke klub tersebut. Namun Stephen pun pura-pura tak peduli kepada Jennifer. Jennifer yang merasa tak diperdulikan dan diperhatikan langsung saja meninggalkan Stephen. Lalu saat detik-detik pergantian tahun baru, Stephen pun berlari mengejar Jennifer dan ia pun langsung mencipoknya. Nah, saat Stephen dan Jennifer ingin silaturahmi kuda-kudaan, tak diduga Stephen salah berbicara tentang foto kemarin, sehingga membuat kesalahpahaman kembali terjadi. Dan akhirnya Jennifer pun ngambul dan pergi meninggalkannya. Di tempat lain, Sin yang sudah berhasil menikmati palung Mariana dari Cat, lalu menceritakan ke Jackie yang lagi makan malam di warkop. Dan Jackie pun seketika memiliki ide untuk mengadakan pesta di rumah Stephen. Singkat cerita, mereka pun kini sudah ada di rumah Stephen. Di sini terlihat Stephen sedang galau karena ditinggal oleh Jennifer. Sedangkan Jackie terus memenangi Jenna sambil minum wine dengan sedikit kode rahasia. Jackie kemudian mengajak Jenna untuk segera pergi ke kamar. Dan Jackie si rambut jabrik ini pun sukses mencicipi kue basah dari si Jenna. Di sisi lain, Stephen yang masih galau lalu dirayulah oleh Milk yang ingin menggerayangi Stephen. Akan tetapi Stephen menolaknya. 3 bulan kemudian, ada pesta besar untuk merayakan ulang tahun bos Leslie. Di
Di dalam pesta tersebut diharuskanlah menggunakan kostum hewan. Tak peribahasa pucuk dicinta ulang pun tiba. Di sana Stephen bertemu lagi dengan Jennifer yang menggunakan kostum kodok. Karena berbeda kostum, Stephen ingin menyamai kostum dari Jennifer dengan cara mewarnai wajahnya dengan warna hijau. Tak diduga, bos Leslie ternyata juga menggunakan kostum kodok dan lalu melamar Jennifer yang sontak membuat hancur hati Stephen menjadi berkeping-keping. Tak lama kemudian, Jackie pun datang untuk menenangkan perasaan dari Stephen dan mengatakan bahwa temannya Gong telah mengalami serangan jantung dan harus segera dibawa ke RSUD Sangla. Di sisi lainnya, Kate telah diganggu oleh pria lainnya. Sin yang mengetahui hal itu langsung menghajar para begundal tersebut, sehingga adu gelut antara pria perkasa pun tak bisa terhindarkan. Alhasil mereka semua dibekuklah oleh Satpol PP. Dan dari sinilah awal mula kisah cinta antara Kate bersama Sin. 8 hari kemudian, Jackie dan yang lainnya pergi ke Danau Tempe. Tak duga di sana, Jackie bertemu dengan Marvis mantannya dulu. Tentu saja di sana langsung terjadi cekcok yang dikarenakan Jackie tidak terima kalau si Marvis melakoni pekerjaan itu. Namun, Marvis pun mengatakan bahwa dulu kala Jackie telah membuangnya begitu saja. Sampai-sampai buah hati mereka kini telah keguguran. Dua 12 hari kemudian, Leslie mengadakan full party di rumahnya. Tentu saja untuk melamar pujaan hati si Jennifer. Di sana, mereka pun joget-joget sambil tiktokan. Saat itu, Stephen pun diberikan kenaikan jabatan oleh Leslie menjadi sales manager. Nah, saat bersamaan, Sin pun kembali bertemu dengan si Kate. Tak mau membuang-buang kesempatan emas itu, Sin pun lalu mengutarakan isi hatinya kepada Kate. Entah mendapatkan bisikan setan apa di kala itu, Kate pun langsung mengajak Sin ke kamar untuk melatih kekuatan goyangan mereka. Setelah usai saling sodok menyodok, Sin pun mengatakan bahwa ia ingin segera menikahi Kate. Di tempat lain, bos Leslie digoyahkan imannya dengan 3 wanita yang ada di depannya. Tak kuat menahan joni-joninya si papa yang kian memberontak, bos Leslie pun langsung mengajak ketiga wanita itu ke kamar. Nah, setibanya di kamar, saat itulah Kate dan juga Sin melihat kelakuan bos Leslie yang begitu bejat. Tak pikir panjang, Sin pun langsung melaporkan hal tersebut kepada Stephen. Stephen yang sudah gelap mata langsung menghajar bosnya sendiri. Entah dapat uang dari mana, Sin dan juga Kate pun akhirnya merayakan pernikahan di klub tersebut. Tak lama kemudian, datanglah Gong yang telah pulih dari penyakitnya. Tanpa diduga, Jennifer pun datang menghadiri acara pernikahan itu dengan membawa sebuah kado. Akhirnya, untuk yang kesekian kalinya, Jennifer pun bertemu kembali dengan Stephen. Sepertinya, Jennifer pun belum bisa move on dengan lele jumbo milik Stephen. Yang tercermin saat itu, Jennifer memberikan sebuah kado terakhir untuk Stephen. Di sini, Stephen pun terlihat tidak peduli. Namun, dalam hati kecil Stephen, ia masih ada rasa dengan Jennifer. Tak mau ada masalah di kemudian hari, Stephen lalu menemui bos Leslie dan menanyakan perihal hubungannya dengan Jennifer. Ya, kalau emang jodoh memang gak kemana, ternyata Leslie udah putus dengan Jennifer. Merasa ini adalah kesempatan emas, Stephen pun bergegas mengejar Jennifer untuk mengungkapkan perasaannya. Namun apa daya saat itu, Pak Polisi pun kembali datang untuk mengecek kartu identitas. Gong yang dijuluki si Raja Kancil memiliki ide untuk memukul kepala Stephen dengan sebuah botol temulawak. Alhasil Stephen pun diizinkan untuk keluar guna mengobati kepalanya. Stephen telah kehilangan jejak dari Jennifer.
Ia pun berupaya sekuat tenaga mencari pujaan hatinya itu, sambil menahan rasa sakit di kepalanya. Namun, berkat doa kita semua, akhirnya Stephen dapat kembali bertemu dengan Jennifer dan mengungkapkan semua perasaannya. Dan lalu, film pun ambiar. Nigga, stop.